Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Baik, teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama merendahkan hati kita dan menyembahnya. Cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. The blessing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My grace has speaks on Jesus. Oh, praise the name of the Lord.
penyertaan-Mu sepanjang seminggu pertama di tahun yang baru ini Tuhan. Tuhan, kami bahagia sekali bisa berkumpul bersama di ibadah pertama hari Minggu awal tahun ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Ada sukacita di tempat ini teman-teman? Boleh beri salam kiri kanan sambil memberikan senyuman yang terindah di awal tahun ini. Sambil kita memuji Tuhan bersama-sama. Boleh kita sama-sama bertepuk tangan? Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sama-sama kita katakan, Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menyiapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan. Biarlah saat ini kita berkomitmen untuk sepanjang tahun ini, bahkan sampai akhir hidup kita, biarlah kita menyerahkan seluruh apapun yang kita perbuat kepada Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari
untuk semua yang Engkau lakukan di sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa sepanjang tahun ini Tuhan kami akan kuat jika berjalan bersama Engkau Tuhan. Sebanyak apapun masalah yang kami alami Tuhan, kami percaya bahwa kami bisa melaluinya bersama Engkau Tuhan. Kami akan setia Tuhan. Aku kan setia pada panggilanmu. Aku kan setia. Kini aku percaya. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuasaku, dasarku berharap. Kini aku bersandar pada rencanamu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Jemaat dipersilahkan duduk, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Baik jemaat, pembacaan firman Tuhan pertama terambil dalam Perjanjian Lama, yaitu 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 3 dan 13. Tulisan pertama, tulisan tebal. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama bagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabungan tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus memperbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. 13. Samuel mengambil tabung tuduh yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kedua terambil dari Perjanjian Baru, Yohanes pasal yang pertama ayat 29 hingga ayat yang ke-34. Yohanes 1 ayat 29 hingga ayat yang ke-34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan
Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu, dan ia akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu teman-teman semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, kita sama-sama tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di setiap hati dari kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu berbicara kepada setiap dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu teman-teman, hari ini kita ingin membahas tentang 3 orang hebat ya yang ada di Alkitab. Ada Samuel, Saul, dan juga ada Daud. Ya, kalau kita tadi lihat di Perjanjian Lama yang sudah dibacakan sama Kak Beni tadi, kita melihat bagaimana perjalanan Samuel itu mencari pengganti dari Raja Saul, dan akhirnya Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Lalu tema yang saya ambil pada hari ini adalah yang baik dan yang taat. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya teman-teman, ini sebenarnya adalah cerita yang menarik ya. Di 1 Samuel pasal yang ke-16, penulis itu menceritakan bagaimana Daud itu diurapi sebagai Raja Israel. Namun dalam pasal sebelumnya diceritakan terlebih dahulu mengapa Daud akhirnya bisa diurapi sebagai Raja atas Israel. Jadi sebelum Daud itu rajanya siapa, ada yang tahu? Saul, ya. Raja sebelumnya adalah Saul. Saat itu Saul diberikan perintah oleh Tuhan melalui Samuel ya. Kata Tuhan kepada Samuel, Samuel tolong sampaikan dong ke Saul. Orang Amalek waktu itu sudah mengalahkan bangsa Israel. Jadi Tuhan meminta Saul untuk mengalahkan orang Amalek dan semua yang ada pada orang Amalek itu. Semuanya, tidak disisa. Orangnya, rajanya, peternakannya, semua. Tuhan minta bahwa Saul untuk mengalahkan orang Amalek dan semua yang ada padanya. Di situ Tuhan mengatakan bahwa aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka. Ya, mereka di sini adalah bangsa Israel ya. Ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Itu kata Tuhan ya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai, menghabiskan semuanya. Jadi Tuhan suruh Saul untuk apa? Menghabiskan semuanya. Tuhan gak bilang, udah habiskan aja orang Amalek, tapi lembunya ambil aja lah, lumayan cuan gitu ya. Bisa dijual lagi, enggak. Tuhan gak minta lembu itu atau misalnya orang-orang bayi, yang anak-anak kecil itu untuk diselamatkan juga, enggak. Tuhan bilang habiskan semuanya. Kenapa? Karena orang Amalek dulu sudah menghalang-halangi bangsa Israel saat akan pergi dari Mesir.
Lalu waktu Saul mendengar hal itu dari Samuel ya, melalui Samuel, Saul bilang, oke, siap Tuhan, siap, saya laksanakan Tuhan. Akhirnya Saul dan seluruh rakyatnya itu pergi menyerang bangsa Amalek. Tapi ada tapinya nih. Tapi dia menyelamatkan rajanya, yaitu Agag, dan juga kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik. Jadi kalau kita tanya, Saul melakukan apa yang dikerjakan Tuhan enggak? Iya, tapi ada tapinya. Tapi dia tidak melakukan dengan taat, ya. Terus akhirnya waktu Saul diminta untuk menyerang orang Amalek, dia kan selamatkan rajanya dan juga lembu-lembu yang terbaik ya. Terus akhirnya Samuel tanya, kok kamu kayak gitu sih? Tuhan bilang kan habiskan semuanya. Tapi kenapa kamu sisakan raja dan juga lembu-lembu terbaik? Terus Saul jawab kayak gini, oh ya maaf Tuhan, tapi maksud saya tuh lembu-lembu yang saya selamatkan itu untuk saya persembahkan lagi sama Tuhan gitu. Ini untuk Tuhan kok, untuk Tuhan. Saya sengaja ngambil yang terbaik itu supaya saya bisa persembahkan kepada Tuhan. Tapi apa jawab Tuhan? Jawab Tuhan, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Dan ini adalah alasan kenapa Tuhan akhirnya tidak memilih Saul lagi sebagai raja atas bangsa Israel. Akhirnya Tuhan memilih Daud dan meminta Samuel untuk cari raja yang baru. Pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan Saul itu adalah sesuatu yang baik? Coba, menurut Bapak Ibu teman-teman, baik nggak? Baik nggak apa yang dilakukan Saul? Waktu dia menyelamatkan lembu-lembu itu untuk persembahan bagi Tuhan. Baik ya Kak Kristi ya? Baik. Tapi taat nggak? Enggak. Terkadang ya kita sebagai manusia yang udah di dalam Tuhan gitu ya, kita mikir bahwa apa yang kita lakukan itu baik. Kita mau pelayanan, kita mau bersedekah, kita mau apalagi banyak lah ya. Apa yang kita lakukan itu baik ya. Tapi baik itu belum berarti taat. Karena tadi juga dibahas bahwa manusia itu melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan itu melihat hati. Jadi manusia ngelihat di depan mata, oh iya kok yang aku lakuin ini baik, semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tar dulu, yakin semua untuk kemuliaan nama Tuhan? Karena Tuhan itu melihat hati, ya. Tuhan itu melihat hati. Akhirnya setelah Tuhan menyesal, telah memilih Saul menjadi raja, akhirnya Tuhan meminta Samuel ya untuk mencari raja lain yang ada di antara anak Isai, orang Bethlehem itu tadi yang sudah dibacakan. Saat Samuel memilih raja di antara anak Isai, Tuhan berkata kepadanya, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Karena bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi bahkan saat Samuel diminta untuk mencari raja baru juga, di situ Tuhan berkata, jangan lihat parasnya Samuel, tapi lihat hatinya. Dan tentunya di saat itu juga Tuhan memberikan rohnya kepada Daud, sehingga Daud bisa menaati hal tersebut. Dan kalimat ini juga berkaitan ya, yang tadi yang tentang manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kalimat ini tuh berkaitan dengan apa yang dialami oleh Saul. Saul melihat bahwa lembu-lembu ini baik kok, sehat, gemuk. Siapa sih yang gak mau ya? Kita lihat aja mungkin kayak kalau ke pasar gitu ya, kita lihat-lihat, kita cari pasti daging yang paling gemuk ya. Dan mungkin itu yang ada di pikiran Saul juga saat itu, wah lembu-lembunya dari orang Amalek bagus nih,
Kenapa nggak saya ambil aja ya untuk persembahkan bagi Tuhan? Dan itu menurut dia itu adalah sesuatu yang baik gitu. Tapi Tuhan gak melihat hal itu. Tuhan melihat hati Saul, apakah Saul itu taat atau tidak. Oleh karena itu Tuhan sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Saul. Walaupun jika dilihat dari kacamata manusia, hal itu adalah hal yang baik. Jadi teman-teman, di sini kita mau melihat bahwa ketaatan itu lebih baik daripada kita hanya berbuat baik saja. Yang menurut kita baik. Ya, sekali lagi ketaatan itu jauh lebih berharga daripada kita melakukan sesuatu yang menurut manusia itu baik. Tapi kadang dalam kehidupan kita itu sulit membedakan hal apa yang baik di mata kita dengan hal apa yang menunjukkan ketaatan kita terhadap Tuhan. Sekali lagi ya, jadi kita tuh kadang sulit untuk membedakan. Mana sih yang memang benar-benar Tuhan mau dan mana yang memang kita mau tapi baik kok gitu. Terkadang kita sulit untuk membedakannya. Jadi kita berbuat baik demi nama Tuhan itu belum tentu kita taat terhadap Tuhan loh, teman-teman. Kita berbuat baik itu belum tentu itu tuh sesuai kehendak Tuhan. Tapi kita bisa taat, satu sisi juga kita, kalau misalnya kita sampai tahu, oh ternyata kehendak Tuhan dalam hidup saya itu seperti ini, dan kita bisa menaatinya, itu pun karena kuasa roh yang diberikan oleh Tuhan, kita dimampukan untuk bisa taat terhadap apa yang menjadi kehendaknya. Terkadang kita itu terlalu fokus terhadap apa yang menurut kita baik. Menurut kita, tapi bukan menurut Tuhan. Misalnya ya, saya nggak ngomongin yang di sini, cuman ini contoh aja ya, contoh. Misalnya, udahlah nggak apa-apa, nggak saat teduh juga, yang penting saya tiap minggu juga pelayanan kan, saya tiap minggu juga aktif kok ke gereja, tapi nggak apa-apa lah ya Tuhan, nggak saat teduh ya, nggak apa-apa. Atau misalnya, nggak apa-apa lah tetap ngomongin orang, nggak apa-apa lah sedikit-sedikit ngegosip dikit, kok dikit aja. Atau misalnya marah-marah ke orang, terus punya pikiran jelek ke orang lain. Yang penting kan pelayanan, ya enggak? Yang penting pelayanan. Ngasih persembahan tiap minggu, rajin ke gereja. Yang penting pelayanan. Baik ya? Tapi hatinya gimana? Terus gimana kita bisa tahu apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam kehidupan kita? Kita sebenarnya bisa melihat dari contoh Samuel ya. Kalau kita lihat tadi yang sudah dibacakan, Samuel sama Tuhan kok ngobrolnya kayak enak banget ya. Kalau anak zaman sekarang bilangnya kayak bestie gitu. Kayak bestie banget sama Tuhan gitu. Ngomong dua arah, enak. Nah itu karena pertama ya Tuhan sudah memilih Samuel untuk menjadi orang pilihannya ya. Tapi satu sisi juga karena ada terjalin hubungan ya. Hubungan antara Samuel dengan Tuhan. Dan sama kita juga seperti itu. Di saat kita bisa menjalin hubungan dengan Tuhan secara intens, di situ kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bersekutu dengan Tuhan, melalui saat teduh dan lain-lain. Tapi masalahnya ya kadang, ini pun saya juga kadang seperti itu ya, masih ada konflik lah ya dalam diri, namanya juga manusia. Kadang kita udah tahu apa yang jadi kehendak Tuhan, tahu. Tapi kadang, enggak lah Tuhan, enggak mau taat Gak apa-apa lah Tuhan ya sekali aja. Kadang saya juga masih kayak gitu. Dan kadang tuh jadinya memang konflik. Saya udah tahu Tuhan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya atau dalam hidup kita, tapi kita gak mau taat, emang gak mau aja gitu. Jadi ada dua kondisi ya. Satu memang belum tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita apa. Yang satu udah tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita apa, tapi kita tidak mau taat. Dari cerita Saul, Samuel, dan Daud, kita lihat bagaimana Tuhan membenci itu walaupun dari kacamata manusia itu adalah sesuatu hal yang baik.
Dunia ini menawarkan hal-hal yang seakan-akan baik untuk kita lakukan ya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kadang banyak orang menggunakan nama Tuhan ya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk Tuhan, dan untuk Tuhan. Saul juga sama kok, untuk Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan ternyata tidak senang dengan hal itu. Karena memang yang dikehendaki oleh Tuhan bukanlah seperti itu. Jadi mungkin kita harus mengingat sendiri lagi gitu ya dalam kehidupan kita ini. Apakah kita sudah belajar untuk taat terhadap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Atau kita hanya berbuat baik aja? Atau kita hanya berbuat baik demi kemuliaan nama Tuhan? Atau kita benar-benar sudah taat terhadap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Berbuat baik itu belum tentu taat, tapi kalau kita taat terhadap Tuhan, itu sudah pasti baik. Berbuat baik belum tentu taat, tapi kalau kita taat terhadap Tuhan, itu sudah pasti baik. Waktu minggu lalu di awal tahun ya, saya tuh sebenarnya ini jujur aja ya, sudah lama pelayanan. Dari saya umur kelas 4 SD. Saya waktu itu pertama kali pelayanan itu masih 4 SD, mungkin Bu Hertina juga masih ingat. Waktu itu ada acara besar, saya jadi singer. Yang lain udah pada besar-besar, udah pada SMA, kuliah. Saya nyempil di kiri sini masih pendek ya. Tapi saya loncat-loncat gitu. Itu saya awal pertama kali pelayanan itu kelas 4 SD jadi singer. Berarti 4 SD itu umur berapa ya? Berapa? 10-an ya, sekitar 10-11 tahun. Dan tahun ini saya 27 tahun, berarti sudah berapa belas tahun yang matematikanya cepat? Ya, sekitar 16 tahun, 17 tahun ya. Dalam pelayanan saya udah selama itu. Dan kadang juga saya mikir ya, kok saya kenapa Tuhan mengizinkan gitu untuk memberikan hati ini untuk bisa melayani selama itu gitu ya. Ya mungkin ada pengaruh-pengaruh dari role model yang ada di sekeliling saya dan lain-lain gitu. Tapi saya yakin kalau bukan karena Tuhan yang memberikan saya roh gitu ya, roh kudusnya untuk bisa tetap setia dan taat gitu. Gak mungkin saya sampai ada di saat ini gitu. Karena berkali-kali saya mau mundur gitu. Berkali-kali saya mau mundur. Oh, udahlah Tuhan, pengen jadi jemaat biasa aja, boleh ya, boleh please. Gitu. Berkali-kali kok saya kayak gitu. Bahkan awal tahun ini sempat ada kepikiran, terlintas gitu ya. Ah udahlah Tuhan, capek pelayanan, pengen jadi jemaat biasa aja. Toh saya saat teduh sama ke gereja tiap minggu juga nggak dosa kan Tuhan, tetap baik kan. Yang penting kan saya kasih perpuluhan Tuhan, saya kasih persembahan, ya kan baik Tuhan. Tapi lucunya ya, setiap kali saya punya pemikiran seperti itu, Tuhan itu selalu menampar saya dengan firman-Nya lagi gitu. Dan saat saya baca ini, saya merasa firman ini untuk saya. Ini untuk saya pribadi juga. Dan saya bagikan ke Bapak Ibu teman-teman pada hari ini. Jadi terkadang kita berpikir yang baik untuk kita, yang baik di mata kita gitu ya. Tapi apakah benar-benar itu yang Tuhan mau? Dan gimana saya bisa tahu itu bukan kehendak Tuhan, tapi hanya pemikiran saya sendiri. Waktu saya terlintas pemikiran kayak gitu, setiap kali saya terlintas pemikiran seperti itu, ada rasa tidak damai dalam hati. Itu salah satu cara supaya kita tahu apakah itu kehendak Tuhan atau bukan. Jadi akhirnya waktu saya punya pemikiran seperti itu, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, waktu itu habis perjamuan kudus ya kalau nggak salah kita. Tuhan ya memang pemikiran yang saya miliki ini sangat ini ya Tuhan, ya nggak berkenan gitu di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tolonglah kalau gitu, kan saya secara manusia ini udah nggak kuat, bukan udah nggak kuat. Saya secara manusia ini udah mau menyerah Tuhan. Tapi kalau gitu, kalau memang itu bukan kehendak Tuhan saya mundur,
tolonglah Tuhan kasih semangat yang baru bagi saya. Ya, jadi teman-teman, hari ini melalui firman Tuhan pada hari ini, biarlah kita bisa berpikir balik tentang kehidupan kita. Selama tahun 2023 kemarin, apakah kita hidup hanya yang hidup menurut apa yang menurut kita baik, atau kita memang sudah taat terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Dan yang penting, apakah kita sudah meminta tuntunan dari Roh Kudus untuk bisa memampukan kita menjadi taat terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Jadi di tahun yang baru ini, mari kita tanya pertanyaan ini kepada kita sendiri. Apakah kita mau belajar taat terhadap kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan terkadang gak selalu mengenakan bagi diri kita. Gak selalu membuat kita merasa comfort zone lah ya mungkin ya. Gak selalu ada di comfort zone kita, kehendak Tuhan itu. Tapi bukan masalah enak gak enak, bukan masalah suka gak suka. Enggak, bukan masalah itu. Tapi kita mau taat gak? Di saat kehendak Tuhan itu sesuatu yang kita gak sukai, di saat kehendak Tuhan itu sesuatu yang tidak mengenakan, kita mau taat gak? Jadi biarlah firman Tuhan pada hari ini bisa mengingatkan kita semua dan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus bekerja di dalam hati kami Tuhan, dan mengingatkan kami Tuhan untuk selalu taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi karena Engkau selalu setia terhadap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya undang bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menaikkan iman rasuli kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalek langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menerima para Roh Kudus, anak darah Maria, pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit pula, ia naik ke sorga, duduk di sebelah. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih pada kesempatan pada pagi hari ini kami kumpul di tempat ini pada minggu yang pertama di tahun yang baru, tahun 2024 Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang tahun yang berlalu Tuhan. Dan kami sama-sama bersyukur bahwa Engkau selalu senantiasa menuntun kami, melindungi kami hingga kami bisa sama-sama beribadah tempat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, pemerintahan Indonesia Tuhan, dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan jajarannya Tuhan. Kami berdoa agar mereka dapat melayani tugas mereka sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada bulan yang akan datang akan ada pemilihan presiden yang baru Tuhan. Kiranya Engkau memilih siapa yang layak untuk menjadi pemimpin atas bangsa kami dan dapat membawa masyarakatnya dan dapat masyarakatnya mendapatkan hidup yang layak dan mensejahterakan masyarakatnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk
Di tempat ini Tuhan, mungkin di antara kami yang sakit atau cemas atau lemas, Tuhan, hiburkanlah mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan, STBC, Tuhan. Tuhan, berkatilah mereka yang ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, Tuhan. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, hikmat yang berasal dari Engkau, Tuhan, agar mereka dapat melayani Engkau sesuai dengan kehendak-Mu, dan mereka dapat membawa banyak umat dan sembahat di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan, kiranya doa ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Teman-teman, mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang bertugas untuk persembahan silakan maju ke depan. Selamat memberi. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan mengucap syukur bersama, sama-sama. Bapa, sadat kemuliaan, daripadamu. Amin. Silakan duduk. Baik, selamat siang semuanya. Selamat hari Minggu. Oke, ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan. Segenap pengurus mengucapkan selamat datang kepada semua jemaat Tuhan yang sudah setia hadir bersama dengan kita di ibadah HTBC. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang baru pertama kali hadir di ibadah HTB. Mungkin ada dari kita, boleh angkat tangannya yang baru banget pertama kali. Iya, boleh yang ada di samping kiri kanannya berikan salam yang hangat kepada teman-teman kita. Selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan kita. Kalau minggu depan teman-teman masih ada di Bandung, boleh hadir lagi bersama dengan kita di ibadah jam 11. Terima kasih, selamat datang, Tuhan memberkati. Pengumuman selanjutnya, untuk kegiatan HTBC kita belum bisa memberikan update apa-apa, tapi teman-teman stay tune di IG kita, IG HTBC, karena program pelayanan akan diaturkan dan akan diumumkan sesegera mungkin. Untuk connect group itu juga akan tetap dilaksanakan, tapi nanti akan dikabari lagi untuk tanggalnya kapan kita akan melaksanakannya. Lalu pengumuman yang selanjutnya adalah minggu depan kita masih akan ada ibadah jam 11 seperti biasa di tempat ini. Namun minggu depan itu kita hanya akan ada ibadah 1 kali saja di jam 11. Nah, ibadah ini adalah ibadah minggu sekaligus ibadah ucapan syukur atas dilantiknya seorang pastor sekaligus profesor. Dia sudah diangkat menjadi profesor, dan minggu depan adalah ibadah syukur di mana Tuhan
sudah dipercayakan satu jabatan sebagai seorang profesor. Minggu depan dia akan sharing kepada kita bagaimana perjuangannya sampai di titik ini. Ya, jadi bagi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita undang untuk hadir bersama dan kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari pastor atau profesor Alamtah. Jadi saya mengundang kita semua untuk hadir bersama dengan kita minggu depan. Itu aja, ada tambahan pengumuman? Oke, tidak ada, kita akan lanjutkan ibadah. Baik Bapak Ibu teman-teman, ibadah kita telah berakhir. Untuk itu jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, pengamat yang bangkit dan hidup. Batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama kita katakan bahwa Tuhan kita agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan
Baik jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Allah Bapa menyertai kita senantiasa. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang indah di siang hari ini Tuhan. Tuhan, kami ingin melaksanakan kegiatan kami, melanjutkan kegiatan kami sepanjang hari ini dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat bisa bangkit berdiri untuk saling bersalam-salaman dan turun ke bawah untuk menikmati berkat Tuhan bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.